16050147. Pada kesempatan kali ini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah Treasury, yaitu saya akan membahas terkait salah satu dari materi yang dikirimkan oleh dosen pengampu, yaitu saya akan membahas terkait dengan fixed income. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu fixed income? Nah, fixed income itu adalah instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap atau prediksi kepada investor. Biasanya itu dalam bentuk bunga, kupon, atau pengembalian pokok saat jatuh tempo. Nah, konsep utamanya di sini itu adalah yang pertama adanya issuer atau penerbit. Yang pertama itu ada pemerintah, ada perusahaan, dan adanya lembaga keuangan. Yang kedua adanya principal per value atau nilai nominal, di mana jumlah pokok yang akan dikembalikan saat jatuh tempo. Nah, yang ketiga yaitu coupon rate, di mana coupon rate itu adalah persentase bunga yang akan dibayarkan secara berkala. Di mana contoh obligasi nominal misalnya 1 miliar dengan kupon 8% sama dengan bunga 80 juta per tahun. Nah, yang keempat itu adalah maturity atau jatuh tempo. Maturity jatuh tempo itu adalah waktu berakhirnya obligasi dan pengembalian pokok. Nah, yang terakhir itu adalah yield atau imbal hasil, di mana tingkat keuntungan yang diterima investor itu berdasarkan harga beli saat ini, seperti yield yang berbeda dari kupon. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas terkait dari hubungan harga dan yield. Yang pertama, ketika suku bunga naik maka harga obligasi itu turun, artinya yield itu naik. Nah, ketika suku bunga turun maka harga obligasi itu akan naik. Ini salah. Oke, kita ulangi. Sekarang kita akan membahas terkait hubungan harga dengan yield. Yang pertama itu adalah ketika suku bunga naik maka harga obligasi itu akan turun. Nah, maka itu yield sama dengan naik. Nah, juga sebaliknya, ketika suku bunga turun maka harga obligasi itu akan naik sama dengan yield turun. Nah, ini adalah prinsip penting dalam fixed income. Nah, teman-teman pasti pengen tahu apa aja sih jenis dari fixed income ini. Yang pertama itu adalah obligasi dari pemerintah, yang kedua itu obligasi korporasi, yang ketiga itu ada sukuk, dan yang keempat itu ada treasury bills, dan yang kelima itu ada commercial paper. Nah, kita akan membahas nih terkait dari risiko utamanya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari interest rate risk. Yang pertama itu adalah risiko harga turun karena kenaikan dari suku bunga. Yang kedua itu credit risk, di mana itu risiko penerbit gagal bayar. Yang ketiga itu adalah liquidity risk, di mana itu adalah sulitnya menjual instrumen pada harga yang wajar. Nah, yang keempat adalah inflation risk, di mana itu daya beli hasil investasi itu menurun karena inflasi. Adapun ukuran penting yang wajib kita ketahui teman-teman, yang pertama itu adalah yield to maturity atau YTM. Ini adalah estimasi return jika obligasi dipegang sampai jatuh tempo. Yang kedua itu adalah duration atau mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Yang ketiga itu adalah credit rating, di mana tingkat kelayakan kredit penerbit. Nah, maka daripada itu kita bisa simpul ini bahwasannya fixed income itu adalah investasi berbasis hutang yang memberikan arus kas relatif pasti melalui kupon dan pengembalian pokok. Nah, dengan risiko utama berasal dari perubahan suku bunga dan kualitas kredit penerbit. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.